Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Nilaku. Untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat dan menemukan channel ini, jangan lupa untuk diklik like dan subscribe, dan terus dukung channel ini agar bisa berkembang lebih baik lagi dari waktu ke waktu dan dapat secara konsisten memberikan informasi seputar budidaya ikan nila. Rencananya, saya akan memanen 2 kolam beton yang tersisa, tapi sebelumnya saya akan melakukan pengecekan bobot ikan terlebih dahulu dan melihat apakah isi dari kedua kolam beton memang sudah bisa dipanen. Di video kali ini, saya ingin mengecek bobot ikan-ikan yang ada di dalam kolam ini terutama, karena ini adalah kolam pesanan. Jadi beberapa customer sudah booking sebelumnya tentang preferensi mereka, apakah mereka ingin ukuran yang 1 kilo isi 5 ekor atau 1 kilo isi 4 ekor. Untuk kolam yang ini bookingnya adalah 1 kilo isi 5 ekor, sedangkan kolam yang ini harapannya bisa memenuhi keinginannya, yaitu 1 kilo isi 4 ekor. Di video sekarang, saya coba akan mengambil secara acak ikan-ikan yang ada di sini, lalu kita timbang. Harapannya kita bisa tahu berapa lama lagi kira-kira mencukupi untuk panen. Menangkap ikan-ikan seperti ini terlihat mudah ya. Tapi nyatanya sangat sulit, walaupun mereka semua berkumpul di atas permukaan air seperti ini. Tapi begitu mereka melihat jaring ini, mereka langsung lari. Dan setelahnya, biasanya mereka panik hingga 2-3 jam ke depan dan takut melihat manusia. Jadi, bismillah saja, semoga videonya berjalan dengan lancar. Setelah saya berhasil menangkap ikan, mengembalikan ikan kembali, dan ikan-ikan ini tidak terlalu stres. Mungkin saya akan pancing dengan memberikan sedikit pelet dulu supaya naik ke permukaan dan berkumpul ke saya. Lalu kemudian kita bisa tangkap. Oke, sudah dapat. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Timbangan ada di sebelah sana, kita coba timbang. Ya, ini timbangannya. Nanti mungkin kamera akan saya bawa ke sini, jadi supaya bisa terlihat bobotnya. Ini saya nolkan terlebih dahulu. Jadi kita bisa tahu untuk 6 ekor ikan ini beratnya 890 gram, jadi masih sekitar 1 kilo isi 6. Kita sama-sama lihat ya timbangannya. Bisa dilihat di sini. 890. Dan kita bisa lihat ini yang paling kecil di antara yang lainnya. Ini sudah besar nih. Kita akan coba cek ambil 1 ekor aja yang paling besar di sini, yaitu ikan yang ini. Kita ingin tahu 1 ekor nih beratnya berapa ya. Mendekati 200 gram. Oke, berarti masih kurang. Jadi kita bisa lanjutkan kembali pemeliharaannya. Biasanya setelah ini ikan akan stres kurang lebih selama 2-3 jam. Jadi mereka sedikit trauma atau kaget dan mereka tidak akan mau muncul ke permukaan. Jadi walaupun dipancing dengan makanan, cara mereka mengambil makanan pun berbeda.
mereka akan dengan cepat mengambil dan kemudian dengan cepat turun kembali. Kita coba tes kasih makan. Tuh. Tidak seperti di awal yang mereka langsung menyerbu secara serentak, makanan langsung habis. Tapi setelah diambil, ikannya kaget, mereka buru-buru ngambil dan buru-buru kembali lagi ke dalam air. Berhubung satu kolam beton masih berisi ikan dengan bobot di bawah 200 gram, maka saya hanya bisa melakukan panen untuk kolam beton yang satu lagi. Satu kolam beton ini sudah beberapa kali mengalami panen secara parsial atau bertahap, sehingga isi dari total keseluruhan ikan di kolam ini tidak akan ada di atas 100 kg. Satu kolam ini akan saya habiskan semuanya. Sekilas, dari pengamatan fisik ikan-ikan di kolam ini bobotnya sudah di atas 200 gram per satu ekor ikan. Setelah kolam ini habis terjual, kolam akan saya bersihkan dengan menuang cairan disinfektan untuk memastikan tidak ada bakteri maupun kuman yang kelak dapat menyebabkan penyakit untuk bibit-bibit ikan yang baru. Lalu, keesokan harinya, air kolam akan kembali saya isi dengan penuh dan mulai melakukan aerasi kembali, supaya air lebih sehat dan mengandung banyak oksigen. Berhubung penjualan yang saya lakukan tidak menggunakan tengkulak, kita mesti putar otak bagaimana caranya supaya kita bisa menjual ikan kita dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang ditawarkan oleh tengkulak. Dan tentunya supaya dapat memaksimalkan keuntungan. Untuk teman-teman yang sudah jengkel dengan harga tengkulak, gunakan sosial media sebagai bahan promosi dan pastikan kualitas serta rasa daging ikan kita memang jauh lebih baik dibanding ikan-ikan yang biasanya dijual oleh tengkulak. Beberapa testimonial yang saya dengar langsung dari customer yang sudah mengambil ikan dari Nilaku mengatakan bahwa daging ikan terasa lebih renyah, rasanya manis, tidak amis, tidak bau tanah, dan tekstur daging dan kulitnya juga lembut. Tentunya, ini menjadi salah satu nilai jual yang kita bisa tawarkan dengan harga yang lebih baik. Untuk beberapa pihak di luar sana yang masih suka membanding-bandingkan suatu sistem budidaya, lebih baik segeralah untuk memulai berbudidaya, supaya bisa segera merasakan keuntungan, daripada hanya habis waktu untuk membanding-bandingkan sebuah sistem dan mencari yang memiliki angka FCR yang baik. Jangan mematokkan FCR mentah-mentah sebagai tolak ukur keberhasilan budidaya. Banyak komponen lain yang akan bersumbangsi terhadap kerugian maupun keuntungan dari suatu budidaya. Mulailah untuk melihat dari kacamata yang lebih luas lagi, seperti misalnya efisiensi biaya listrik, alternatif pakan pengganti selain pelet, pemilihan bibit yang berkualitas dengan harga yang terjangkau, dan masih banyak lagi. Percuma kalau kita bisa mendapatkan FCR dengan angka di bawah 1, namun biaya listrik juga sangat tinggi, akan mengurangi keuntungan yang didapatkan, dan masih banyak hal lainnya yang perlu disikapi dan dilihat dari sisi yang lebih luas lagi. Baiklah teman-teman Nilaku, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan di kesempatan video kali ini. Jika kalian suka dengan konten ini, jangan lupa untuk diklik like dan subscribe dan share agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi dan secara konsisten dapat memberikan informasi seputar budidaya ikan nila. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya.